Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, kita berjumpa kembali di episode ke-56 dari serial Jejak Rasul. Telah kita ceritakan pada episode lalu tentang terjadinya perjanjian Hudaybiyah atau Traktat Hudaybiyah, sebuah perjanjian damai yang pada saat itu oleh sebagian kaum muslimin dianggap sebagai sebuah kekalahan. Mereka seolah dipecundangi dengan konten perjanjian itu yang seolah-olah mengakomodir semua kepentingan orang-orang Quraisy. Apabila ada orang Islam yang pindah dari Makkah ke Madinah, maka dia harus dikembalikan. Salah satu poinnya itu. Sedangkan apabila ada orang Madinah yang pergi ke Makkah, mereka tidak harus dipulangkan ke Madinah. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan bahkan menimbulkan aksi yang agak reaktif begitu, seperti yang terjadi pada Umar bin Khattab. Namun Nabi meyakinkan kepada para sahabatnya bahwa ini kemenangan, dan Allah pun menurunkan wahyu surat Al-Fath, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Dan ternyata pasca Hudaybiyah mulailah terlihat kebenaran dari janji-janji Allah itu. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, sebenarnya apabila satu kelompok sudah diajak berunding, itu merupakan pengakuan yang tidak bisa dibantah lagi atas eksistensi mereka. Selama ini orang-orang Islam di Madinah selalu dianggap sebagai musuh yang inferior oleh orang-orang Makkah, sehingga mereka ingin menaklukkan dan ingin melumat orang-orang Madinah dalam peperangan-peperangan yang mereka rancang. Tapi sekarang mereka sudah mulai menyadari bahwa ini sebenarnya adalah kekuatan yang tidak bisa dipandang sebagai kekuatan yang levelnya ada di bawah mereka, melainkan ini adalah lawan yang setara. Sebab itu, sebagai lawan atau rival, mereka harus menjaga, menarik ulur konflik itu sehingga perdamaian menjadi sebuah pilihan yang rasional. Maka wujudnya perjanjian Hudaybiyah itu pada hakikatnya adalah pengakuan orang-orang Quraisy terhadap kedudukan kaum muslimin di Madinah sebagai sebuah kelompok yang eksis, kelompok yang kuat, yang mulia, yang disegani, dan hal ini merupakan satu wujud kemenangan yang pertama. Selanjutnya, perjanjian gencatan senjata ini merupakan satu kesempatan bagi kaum muslimin untuk bertenang, untuk beristirahat dari peperangan yang seolah tidak ada akhirnya sebelum Hudaybiyah ini disepakati. Perang itu menyita tenaga, perang juga menyita dana, biaya. Perang itu sangat berefek kepada ekonomi, perang juga mempunyai imbas mental yang tidak sedikit. Jadi perang itu merupakan satu kegiatan yang amat sangat mahal dan berkonsekuensi sangat besar. Dia bahkan menghilangkan nyawa manusia. Dan perang juga membuat kaum muslimin tidak bisa fokus untuk berdakwah. Para ulama kita membagi umat itu menjadi dua secara umum. Ada yang disebut ummatul dakwah dan ada yang disebut sebagai ummatul ijabah. Ummatul ijabah yakni orang Islam yang sudah menerima Islam ini dan kemudian hidup dengan tata cara yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kelompok orang Islam. Mereka sebenarnya agak kurang tepat disebut sebagai objek dakwah, karena dakwah itu seruan yang diberikan kepada orang-orang non-muslim. Awalnya begitu. Kalau untuk kalangan internal orang Islam sendiri, orang-orang yang sudah beriman, kata yang lazim digunakan adalah tazkirah. Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah tazkirah, peringatan, karena orang-orang beriman itu membutuhkan sekali peringatan-peringatan. Nah, tapi tidak apalah, karena memang secara sosial kata-kata dakwah itu lebih populer. Dan satunya lagi adalah ummatud dakwah. Mereka ini adalah kelompok orang-orang yang belum menerima Islam, bisa belum tahu, bisa belum mau, atau belum mampu untuk masuk ke dalam Islam, masih musyrik mungkin, menganut agama-agama lain, atau bahkan belum memutuskan untuk menganut agama apapun, ateis. Nah, perdamaian membuat orang-orang muslim tidak sibuk, tergopoh-gopoh begitu hari-harinya, dan mereka bisa mulai berdakwah dengan rasa aman dan penuh keselamatan. Dan ini amat sangat signifikan nanti efeknya kepada perkembangan agama Islam itu sendiri. Perdamaian juga memberikan kesempatan yang sama bagi kaum muslimin maupun kaum musyrikin agar mereka saling berinteraksi satu dengan yang lain. Dengan demikian, orang-orang musyrik ini dapat mengenal kebaikan Islam lewat cerminan yang diperlihatkan oleh kaum muslimin, lewat akhlaknya, lewat kepribadiannya, lewat tata laku kehidupannya, lewat sistem yang mereka bangun. Karena selama ini pertemuan mereka adalah pertemuan di medan laga, dan tidak mungkin oleh orang saling bersimpati di medan pertempuran. Tapi kalau ada interaksi yang halus, interaksi yang tidak konfliktual,
maka masing-masing pihak akan mampu melihat secara objektif bahwa pihak lain itu memiliki kebaikan-kebaikan, dan pada hal ini orang-orang musyrik dapat melihat siapa dan bagaimana orang-orang muslim, dan itu bisa menjadi inspirasi kehidupan bagi mereka, sehingga kalaupun tidak berislam maka mereka akan semakin dekat dan semakin rapat hubungannya. Apalagi bagi orang-orang non-muslim yang berkesempatan untuk bergaul langsung dengan Rasulullah SAW, mereka akan bisa melihat langsung apa yang ada pada diri Nabi, kezuhudannya, kecenderungannya dalam perdamaian, kesantunannya, kasih sayangnya, perhatiannya, kecerdasannya, bagaimana kepemimpinannya. Semua yang ada pada diri Nabi itu adalah hal-hal yang mempesona, yang selama ini tidak dapat disaksikan oleh mereka secara langsung, karena ya lagi-lagi pertemuan hanya pada saat peperangan saja. Maka seorang ulama, Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, mengatakan tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Islam kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan di perjanjian Hudaybiyah ini. Perang membuat manusia saling bertemu dan membunuh, kata Imam Az-Zuhri, maka ketika ketenangan tiba, perang jadi tidak diperlukan lagi. Manusia merasa aman, sebagian manusia itu bisa saling bicara, saling dialog dengan yang lain. Mereka bertemu, berdiskusi, berbicara, tukar pikiran, saling berargumentasi, dan tidak ada seorang pun yang bicara tentang Islam dan memikirkan sesuatu tentang Islam, kecuali kalau dia jujur pada pikirannya, dia itu pasti masuk Islam. Maka kata Imam Az-Zuhri, selama 2 tahun pasca Hudaybiyah, orang yang masuk Islam itu sama jumlahnya dengan orang-orang yang masuk Islam selama 15 tahun kenabian sebelum Hudaybiyah. Maka 2 tahun pasca Hudaybiyah, umat Islam itu secara jumlah meningkat jadi 2 kali lipat atau lebih. Pasca Hudaybiyah ini kita perlu membincangkan beberapa person penting yang memainkan peranan tidak kecil. Satu namanya Abu Bashir, orang dari Bani Saqif. Keluarganya ini dari Taif sebenarnya, tapi dia sudah lama mukim di Mekah karena dianggap sebagai sekutu dari Bani Zuhrah. Dia masuk Islam dan dipenjara oleh kaum Quraisy. Tapi dia lari dan pergi ke Madinah dengan jalan kaki. Begitu dia sampai di Madinah, perjanjian Hudaybiyah sudah disepakati. Maka dia disusul oleh utusan Quraisy. Ada 2 orang yang meminta untuk menenangkan Abu Bashir, seperti juga kemarin kita ceritakan Nabi sudah menenangkan Abu Jandal. Nabi mengatakan kemudian kepada Abu Bashir ini, kita orang-orang Islam Madinah sudah memiliki perjanjian dengan orang Quraisy, dan engkau dengan amat sangat disayangkan harus tunduk juga pada hal ini. Maka Abu Bashir pun menerima titah dari Rasulullah SAW. Kemudian dia pulang dibawa oleh 2 orang utusan Quraisy itu. Tapi Abu Bashir ini adalah orang muda yang cerdik dan sangat agresif. Di perhentian dalam perjalanan itu dia berkonflik dengan 2 orang yang mengawalnya. Lalu kemudian terjadi perkelahian dan salah satu di antara orang itu terbunuh. Nah, utusan yang satunya lagi itu melihat bahwa dia tidak akan sanggup nih menghadapi Abu Bashir. Maka dia lari ke Madinah. Orang ini namanya Kausar. Dia menghadap kepada Nabi. Orang ini dengan ketakutan menceritakan segala yang terjadi. Namun ketika dia sedang menghadap Nabi itu, Abu Bashir malah datang lagi, muncul dengan pedang yang masih dipegang di tangannya. Ya Rasulullah, kata Abu Bashir, kewajiban engkau kan sudah terpenuhi. Engkau sudah mengembalikan hak kepada mereka. Aku sudah ikut, tapi ternyata mereka sendiri yang tidak bisa mengawal aku, kata Abu Bashir. Nabi mengatakan, ini engkau buat masalah namanya. Kalau banyak orang seperti engkau ini akan terbakarlah konflik. Abu Bashir katakan, tidak apa-apa ya Rasulullah, ini onta orang yang sudah terbunuh tadi, harta-hartanya aku ambil. Bagaimana kalau kita anggap ini sebagai ghanimah dan rampasan perang, dan akan aku berikan kepada engkau dan kaum muslimin seperti mana aturannya, 1/5-nya ya Rasulullah. Kata Nabi, bukan, ini bukan perang. Kita dalam keadaan perjanjian damai, engkau harus paham itu. Nabi katakan kepada Kausar tadi, sekarang Abu Bashir ini kau bawa kembali ke Makkah. Kami tidak suka melanggar perjanjian. Tapi kata si Kausar, dia sudah pucat karena tidak mungkin dia membawa Abu Bashir ke Makkah. Dia bisa terbunuh juga. Tadi dia berangkat 2 orang dan berhasil dikalahkan. Apalagi kalau dia sendiri. Kata Kausar, ya Muhammad, aku masih sayang nyawa. Nah, karena dia sendiri yang menolak untuk membawa orang yang memang dia berhak untuk menawannya, maka Rasul berkata kepada Abu Bashir, pergilah kemanapun engkau suka, tapi jangan di Madinah sini. Maka Abu Bashir pun pergi.
Dia mengambil rute ke arah pesisir Laut Merah. Kata-kata Nabi itu terngiang di kepalanya. Kalau banyak orang seperti engkau ini tentulah jadi masalah. Tapi justru Abu Basir ini bertekad untuk menjadi masalah bagi orang Quraisy. Dia bertekad untuk memperbanyak jumlah pengikutnya. Umar bin Khattab nampaknya senang dengan kejadian ini. Dia tertarik dengan model-model kepribadian seperti Abu Basir ini. Kemudian Umar memang tidak menyuruh orang-orang untuk bergabung dengan Abu Basir. Hanya saja Umar aktif memberikan kabar, menyebarkan berita perihal Abu Basir ini kepada orang-orang Muslim yang ada di Makkah dan menginformasikan juga di mana posisi Abu Basir sekarang. Dan itu membuat orang-orang yang ada di Makkah sebagiannya berpikir lebih bagus bergabung saja dengan saudara yang sedang ada di pesisir Laut Merah ini daripada disiksa di Makkah. Dan di antara orang yang pertama kali bergabung dengan Abu Basir adalah Abu Jandal, anak dari Suhail bin Amr. Kemudian disusul pula oleh Walid bin Walid, saudaranya Khalid bin Walid. Dan kemudian pemuda-pemuda yang bergabung menjadi lebih banyak lagi. Bersama mereka Abu Basir mendirikan sebuah camp di tempat yang strategis di rute kafilah dagang Mekah Syria. Di situ Abu Basir diangkat sebagai pemimpin dan dialah juga selaku imam sholat di sana. Beliau juga menjadi ustadznya yang memberi pelajaran-pelajaran agama, mengajarkan bagaimana praktek-praktek ibadah, prinsip-prinsip hidup Islam. Karena kebanyakan yang bergabung ini adalah mu'allaf. Di antara mereka ini adalah orang-orang yang diislamkan oleh Abu Jandal di Mekah. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa orang Quraisy bergembira sekali karena akibat dari perjanjian Hudaybiyah, semestinya rute perjalanan mereka ke Syria itu kembali aman dari gangguan-gangguan orang-orang Muslim di Madinah. Tapi sekarang ada Abu Basir dan kelompoknya. Mereka sudah seperti pasukan sendiri yang kekuatannya ada 70-an orang. Dan mereka beberapa kali mengganggu kafilah dagang Quraisy ke Suriah, sehingga orang-orang Quraisy banyak kehilangan jiwa dan barang-barang perdagangan. Maka mau tidak mau orang Quraisy harus meminta bantuan Nabi SAW. Mereka mengirimkan surat kemudian agar orang-orang jalanan ini, Abu Basir dan kawan-kawannya ini yang memang tidak berafiliasi ke Madinah secara resmi dan oleh karenanya menjadi liar, tidak ada yang mampu mengontrol dan mereka pun tidak terikat dengan satu klausul apapun dari perjanjian Hudaybiyah. Nabi diminta oleh orang-orang Quraisy ini untuk menampung mereka dan menjadikan mereka itu menjadi bagian dari komunitas Madinah. Dan ini menjadi kemenangan selanjutnya lagi. Abu Basir, Abu Jandal dan kawan-kawannya yang tadinya seharusnya merupakan orang-orang berstatus sebagai orang yang tersandra, tertawan di Makkah, sekarang atas inisiatif orang-orang Quraisy sendiri mereka menjadi orang bebas dan diminta untuk bisa diterima menjadi komunitas Muslimin Madinah. Nabi bersuka cita dengan permintaan ini dan Nabi segera berkirim surat kepada Abu Basir. Beliau dan pengikut-pengikutnya diminta datang ke Madinah. Tapi ketika surat itu sampai ke tangan Abu Basir, dia sedang sakit dan terlihat ajalnya sudah dekat. Ia membaca surat itu dan kemudian Abu Basir, sang pemimpin muda ini wafat dalam keadaan kedua tangannya menggenggam surat yang mulia dari Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat beliau kemudian menguburkan Abu Basir, menyolatinya, menguburkannya dan membangun masjid di dekat tempat pemakamannya. Kemudian mereka pun bertolak untuk bergabung dengan Nabi ke Madinah. Di jalur lava, jalur bebatuan yang terjal sebelum sampai ke kota Madinah, Walid bin Walid mengalami kecelakaan. Beliau terjatuh dan terhempas dari ontanya. Kecelakaan ini menimbulkan luka yang cukup parah dan Walid merasa bahwa dia tidak bisa bertahan lama lagi. Ketika Walid merasa memang ajalnya akan segera sampai, ia menyempatkan diri untuk menulis sepucuk surat kepada saudaranya Khalid bin Walid, mengajak agar Khalid mau masuk Islam. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, sudah banyak nama-nama kaum lelaki yang kita sebut dalam kejadian-kejadian pasca Hudaybiyah ini. Bagaimana pula dengan muslimahnya? Dalam catatan sejarah, saya hanya menemukan satu orang muslimah yang melarikan diri dari Mekah dan berlindung di Madinah. Dia adalah saudara tiri Utsman, namanya Ummu Kulsum. Dua orang saudara kandung dari Ummu Kulsum kemudian datang ke Madinah untuk membawanya kembali pulang ke Mekah.
Tapi dilarang oleh Rasulullah SAW karena memang sudah turun ayat yang melarang wanita beriman dikembalikan kepada orang-orang kafir. Bahkan apabila seorang muslimah itu bersuamikan orang kafir, otomatis pernikahannya batal karena tidak diperkenankan bagi seorang muslimah untuk bersuamikan orang kafir. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Kaum muslimah itu sama sekali tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang-orang kafir itu pun tidak boleh menjadi suami-suami mereka. Orang Quraisy dapat menerima penolakan ini dan mereka maklum karena memang di dalam catatan perjanjian Hudaybiyah itu tidak disinggung sedikit pun tentang wanita. Jadi ini bisa menjadi sebuah perkecualian. Ummu Kulsum yang single ini lalu dilamar oleh beberapa sahabat Nabi. Zaid datang, Zubair juga datang, dan Abdurrahman bin Auf juga melamar beliau. Tapi Nabi melihat bahwa lebih cocok apabila Ummu Kulsum ini didampingi oleh orang seperti Zaid, maka Nabi pun menganjurkan terimalah lamaran Zaid. Maka terjadilah kemudian perkawinan antara Zaid dengan Ummu Kulsum. Beberapa bulan setelah perjanjian Hudaybiyah pula, Abu Bakar mengalami kehilangan yang besar karena istri beliau tercinta jatuh sakit kemudian wafat. Jenazah Ummu Ruman radhiyallahu anha yang merupakan mertua dari Rasulullah ini kemudian diwafatkan di Baqi. Nabi menyolatinya dan langsung turun ke dalam liang kuburnya. Kabar tentang kematian sang ibu sampai ke Makkah dan mengguncang hati putranya, putra Abu Bakar yang bernama Abdul Ka'bah. Beliau masih musyrik pada saat itu. Abdul Ka'bah pun menangis. Dia merasa sangat berduka dan merasa sangat rindu kepada ayahnya pada saat itu. Akhirnya dia merenung beberapa waktu. Tidak lama dia datang ke Madinah dan memutuskan untuk masuk Islam. Ketika ia mengucapkan syahadat itulah Nabi mengubah namanya menjadi Abdurrahman. Pada periode ini pula lah surah Al-Mumtahanah turun dan menjelaskan asallahu ayyaja'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawaddah. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan kasih sayang di antara kalian dengan orang-orang yang kamu musuhi di antara mereka. Secara umum lafaz ayat ini nampaknya berhubungan dengan banyaknya orang yang beralih agama masuk Islam. Namun ayat ini juga punya maksud khusus bagi sebagian orang yang menangkap ayat ini berkaitan dengan hubungan dekat yang tidak diduga-duga yang kini terjalin antara Nabi dengan salah seorang pemimpin Quraisy. Orang itu adalah Abu Sufyan. Jadi ceritanya orang yang dahulu berhijrah ke Habasyah, kaum muslimin dan muslimat yang pergi ke sana masih lagi tinggal di Habasyah di bawah perlindungan Negus atau Raja Najasyi. Mereka belum lagi pindah ke Madinah. Di antara orang-orang yang masih menetap di sana itu adalah Ummu Habibah, putri Abi Sufyan, bersama suaminya yang merupakan keponakan Nabi, Ubaidillah bin Jahsh. Ubaidillah bin Jahsh dulunya sebelum masuk Islam adalah orang yang menganut agama Kristen. Dia mempelajari Nasrani, kemudian tertarik dengan konsep itu, lalu dia menjalani hidup sebagai seorang Nasrani dan lalu masuk Islam. Tapi sesampainya dia di negeri Raja Najasyi di Habasyah, dia terpengaruh kembali dengan pola lama dan dia kemudian memutuskan untuk revert kembali menjadi seorang Nasrani. Ubaidillah wafat dalam keadaan demikian dan ini sangat memukul istrinya Ummu Habibah yang tetap setia kepada keimanannya. 4 bulan setelah kematian suaminya, Nabi mengirimkan pesan kepada Negus. Apabila Ummu Habibah bersedia, maka Najasyi diminta oleh Rasulullah mewakilkan akad nikah beliau, nikah dengan taukil ya, di mana pengantinnya tidak langsung hadir. Sang raja diminta oleh Nabi untuk menjadi wakil beliau dalam akad nikahnya. Sementara itu Ummu Habibah juga mendapat isyarat lewat mimpi. Di dalam mimpinya ada orang yang datang kepada beliau dan memanggilnya dengan sebutan Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Kata Ummu Habibah, ini kemungkinan bahwa dirinya akan menjadi istri Nabi. Dan keesokan harinya memang ia menerima pesan dari Negus yang mengatakan memang mimpi itu bermakna benar demikian. Dan berbahagialah Ummu Habibah dengan itu. Dia minta saudaranya Khalid bin Sa'ad untuk menjadi wali. Kemudian Khalid menjumpai Negus dan melangsungkan akad nikah antara Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW. Prosesi itu disaksikan oleh Ja'far bin Abi Thalib dan saudara-saudara muslimin lainnya. Kemudian Negus atau Najasyi menggelar pesta pernikahan di istananya dan semua kaum muslimin yang masih berada di tanah Habasyah diundang dalam walimah itu. Nabi kemudian mengirimkan pula pesan kepada Ja'far bin Abi Thalib bahwa akan sangat berbahagia beliau kalau
Ja'far dan kawan-kawannya, semua sahabat-sahabat Nabi yang masih berada di Habasyah mau datang ke Madinah. Maka Ja'far pun bersiap-siap melakukan perjalanan. Raja Najasyi menyediakan 2 buah kapal untuk mereka, dan Ummu Habibah juga ikut di dalam rombongan itu. Sementara di Madinah, di samping Masjid Nabawi, di dekat rumah-rumah istri Nabi yang lainnya, disiapkan pula satu tempat untuk Ummu Habibah radhiyallahu anha. Sahabat Arah Hidup tentunya masih ingat apa yang terjadi di Perang Khandaq. Ketika Nabi memukul sebuah batu keras, maka di situ ada isyarat penaklukan-penaklukan di masa yang akan datang. Di antaranya ada di Yaman, kemudian di Persia, dan juga di Romawi. Nah, sekarang Nabi mulai menunjukkan awal mula dari semua penaklukan itu dengan cara berkirim surat kepada para pemimpin-pemimpinnya. Nabi mengirimkan surat kepada Kisra Persia dan juga Heraklius, Kaisar Romawi. Pada tempo-tempo ini, Kisra di Persia juga sudah mendengar bahwa ada Raja Arab yang kekuasaannya baru tumbuh di Yasrib, di Madinah. Orang ini selain raja dan pemimpin besar kaumnya juga mengaku sebagai nabi. Maka ia perintahkan gubernurnya di Yaman, Badhan, agar menanyakan lebih jauh dengan memperjelas informasi tentang orang bernama Muhammad itu. Nah, Badhan kemudian mengirimkan 2 orang utusan ke Madinah supaya dapat melihat sendiri dengan mata kepala mereka, untuk kemudian informasi itu dilaporkan balik kepadanya. Orang Persia ini punya penampilan yang unik. Mereka membiarkan kumis mereka panjang sampai melilit ke pipinya dan janggutnya dicukur. Ketika mereka masuk ke dalam kota, di Madinah tentu penampilan seperti ini mencolok, dan Nabi tidak suka dengan hal itu. Kata Nabi, "Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini?" "Tuan kami," kata mereka. Maksudnya itu Kisra. Lalu Nabi bersabda, "Kalau tuanku," kata Nabi, tuannya Nabi ya Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, "telah menyuruhku memanjangkan janggut dan memotong pendek kumis." Nah, inilah yang kemudian menjadi sunnah bagi kita, orang-orang laki-laki, kaum muslimin, memanjangkan janggut, memelihara janggutnya, dan kemudian mencukur kumisnya. 2 utusan ini yang ingin menggali informasi tentang Islam dan tentang kaum muslimin diminta oleh Nabi menghadap besok harinya. Tapi di malam hari Jibril datang memberitahu Nabi bahwa di hari itu sedang terjadi pemberontakan di Persia dan Kisra terbunuh, dan posisi Kisra diambil alih oleh putranya. Esok pagi ketika 2 utusan itu datang lagi kepada Nabi, Nabi mengabarkan hal itu kepada mereka dan disuruh untuk memberitahu tuannya, yakni gubernur Yaman yang merupakan bawahan dari Kisra. Nabi juga menitip pesan, "Katakan kepada gubernur kalian bahwa agama dan kekuasaanku akan jauh melampaui apa yang dicapai oleh Kisra. Katakan pula kepada dia supaya masuk Islam, dan aku akan kukuhkan segala yang engkau miliki. Aku akan tunjuk engkau sebagai raja kaummu di Yaman." Itulah pesan Nabi kepada Badhan. 2 utusan ini kemudian kembali ke Sana'a, menghadap kepada Badhan dan melaporkan segala apa yang mereka lihat dan juga menyampaikan pesan Nabi kepadanya. Reaksi percaya tidak percaya terjadi kepada Badhan, lalu dia mengatakan, "Kita lihat sajalah apa yang terjadi. Kalau memang yang dikatakannya benar, berarti dia memang betul Nabi yang diutus Tuhan." Dia kemudian berniat untuk mengutus seseorang untuk pergi ke Persia, ke pusat pemerintahannya, untuk memastikan kebenaran kabar itu. Belum lagi utusan itu disiapkan, sudah datang utusan dari pusat, dari Siroes. Orang ini mengatakan kepada gubernur Yaman bahwa Syah yang baru sudah dilantik dan menuntut baiat dari mereka, orang-orang Yaman ini. Bukannya dijawab, malah Badhan masuk Islam pada saat itu juga. Kemudian masuk Islam pula 2 orang utusan tadi, juga orang-orang Persia lain yang ada di situ bersamanya. Dan Nabi sesuai janji beliau mengukuhkan pemerintahan Badhan atas Yaman. Jadi Badhan memang beralih agama, tapi dia tidak meletakkan kuasa. Dia tetap menjadi Raja Yaman, hanya saja sekarang tidak lagi terafiliasi kepada Persia, melainkan kepada Madinah. Dan ini merupakan satu pembuktian atas kebenaran isyarat yang diterima oleh Nabi berupa kilatan-kilatan cahaya pada saat penggalian Khandaq. Adapun di Persia, surat Nabi sampai di Madain setelah kematian Kisra. Surat itu kemudian disampaikan kepada penggantinya. Sang anak yang menjadi pengganti ini marah dan merobek-robek surat itu. Kabar itu sampai kepada Nabi, dan Nabi mengatakan kalau memang demikian responnya, semoga Allah mencabik-cabik pula kerajaannya. Tak lama setelah kejadian itu, Nabi berangkat umroh, dan ketika kembali Nabi merasa ada sesuatu yang mengganggu pada fisiknya. Dan ternyata sumber gangguan itu adalah seorang Yahudi bernama Labid bin Aqsam. Memang biasa pada orang-orang Yahudi Arabia ini mempelajari ilmu sihir. Ada saja 1-2 orang dari generasi mereka itu yang merupakan tukang sihir yang sakti begitu.
Labid menerima banyak permintaan untuk mengganggu Nabi, meletakkan jampi-jampi mematikan pada beliau. Nah, untuk tujuan ini dia memerlukan beberapa helai rambut Nabi. Maka bersama salah seorang putrinya yang ingin ia kader untuk menjadi penyihir hebat di masa akan datang, Labid mengatur siasat bagaimana caranya supaya diperoleh rambut Nabi ini. Dan akhirnya dapat. Nah, ia mengikat 11 buhul pada rambut, dan pada tiap buhul itu putrinya meniupkan jampi. Kemudian buhul itu diikat pada ranting kecil pohon kurma, dibungkus daun dan dilemparkan ke dalam sumur yang cukup dalam. Jampi itu hanya dapat dirusak dengan cara membuka ikatan buhulnya, sementara buhul itu sudah dilempar ke dalam sumur sehingga susah untuk mendapatkannya. Nabi kemudian sadar bahwa ini sudah tidak wajar, ini bukan penyakit biasa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dikatakan Rasulullah itu terganggu, hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyalu ilaihi annahu kana yaf'alu syai'a wa ma fa'alahu. Seperti Nabi itu merasa dia melakukan satu hal yang beliau tidak lakukan. Jadi Nabi agak ragu-ragu begitu. Apakah sudah melakukan ini atau belum ya begitu. Pada saat itu Rasulullah menjadi pelupa, kemudian badan beliau juga terasa lemah, kehilangan tenaga, dan juga tidak nafsu makan. Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disembuhkan, dan beliau bermimpi. Di dalam mimpinya beliau melihat dua orang, yang satu duduk di dekat kepalanya dan satu duduk di kakinya. Dua orang ini kemudian berbicara saling memberitahu tentang apa penyebab penyakit Rasulullah SAW. Kisah mimpi Nabi ini bisa kita lihat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika beliau SAW bangun, Jibril datang dan membenarkan mimpi itu. Jibril membawa turun wahyu, dua surat yang kita kenal kemudian hari sebagai Mu'awizatain, dua surat perlindungan, yakni surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Yang satu terdiri dari 5 ayat, yang satunya lagi 6 ayat, totalnya 11. Nabi kemudian diberitahu juga oleh Jibril di mana letak sumur di mana Labid menyimpan jampi-jampinya. Lalu Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk ke sana, dan Ali berhasil menemukan buhul itu. Sesuai perintah Rasulullah, ketika buhul itu ditemukan, dibacakanlah dua surat tadi yang totalnya 11 ayat. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Labid mengikat jampinya, sihirnya itu dengan 11 buhul, yang masing-masing buhul itu ditiup oleh putrinya. Nah, ketika Ali membacakan 11 ayat dari kedua surat Mu'awizatain ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, satu ayat dibaca terlepas satu buhul, satu ayat dibaca terlepas satu buhul, sehingga total 11 ayat. Maka Nabi pun pada saat itu menjadi sehat jiwa dan raganya. Inilah yang kemudian menjadi sunnah bagi kita kaum muslimin untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan makhluknya dengan menggunakan dua surat yang ditempatkan menjadi surat terakhir di dalam Al-Qur'an ini. Adapun sumur tempat Labid menanamkan sihirnya tadi diperintahkan untuk ditutup oleh Rasulullah SAW dan digali lagi di sebelahnya sumur yang baru. Dan beliau juga berkirim pesan kepada Labid bahwa Nabi sungguh sangat tahu bahwa Labid lah yang mengirimkan sihir itu kepadanya. Dan Labid bin A'sam pun mengakui perbuatannya itu. Dia mengatakan bahwa memang dia sudah menerima bayaran upah dari orang-orang untuk mencelakakan Nabi lewat kemampuannya sebagai tukang sihir. Namun Rasulullah SAW tidak sedikit pun melakukan upaya pembalasan. Sahabat arah hidup yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan besok kita bisa sambung lagi serial Jejak Rasul. Kita berdoa Allah berikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dan kemampuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.